Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada nabi kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada Ibu Yanti Sofi Makiah yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memaparkan mengenai proposal yang telah disusun dengan judul Pengembangan e-modul interaktif berbasis aplikasi Android menggunakan Flipbook dan WordWall pada pembelajaran teori kinetik gas. Nah, pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian ini. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian penulis melakukan studi pendahuluan di SMAN 1 Banjarsari. Permasalahan yang sedang dihadapi pada sekolah tersebut yaitu dengan model pembelajaran yang digunakan hanya metode ceramah saja, sehingga pembelajaran terlihat monoton. Kemudian, tidak adanya media pembelajaran yang menarik minat siswa untuk belajar fisika, sehingga menimbulkan rasa jenuh dan semangat belajar pun berkurang. Nah, mengenai materi yang dirasa sulit bagi siswa adalah materi teori kinetik gas. Menurut guru fisika di SMN 1 Banjarsari, materi teori kinetik gas ini adalah materi yang kompleks dan membutuhkan imajinasi yang kuat gitu. Nah, untuk solusinya yaitu penulis akan membuatkan suatu produk untuk mengembangkan bahan ajar, yaitu mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif berbentuk e-modul dengan berbantuan aplikasi Flipbook dan WordWall. Nah, untuk WordWall itu sendiri digunakan untuk kuis yang berbasis game atau games edukatif, sehingga nanti akan menimbulkan ketertarikan terhadap pembelajaran fisika itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama, yaitu bagaimana proses pengembangan e-modul interaktif berbasis aplikasi Android menggunakan Flipbook dan WordWall pada materi teori kinetik gas. Nah, yang kedua, bagaimana tingkat validitasnya mengenai pengembangan e-modul interaktif berbasis aplikasi Android menggunakan Flipbook dan WordWall pada materi teori kinetik gas. Nah, yang ketiga, bagaimana tingkat kepraktisan dari pengembangan e-modul interaktif tersebut. Kemudian, setelah rumusan masalah, ada tujuan dari penelitian itu sendiri, ada 3 nih. Yang pertama, mendeskripsikan proses pengembangan media pembelajaran berbasis aplikasi Android menggunakan Flipbook dan WordWall pada metode kinetik gas. Nah, yang kedua, mendeskripsikan tingkat validitasnya dari pengembangan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, mendeskripsikan tingkat kepraktisan pengembangan media tersebut. Nah, selanjutnya ada definisi operasional. Nah, di mana definisi operasional ini ada merupakan gambaran secara garis besarnya gitu. Yang pertama, e-modul interaktif berbasis aplikasi Android ini menggunakan Flipbook dan WordWall merupakan suatu produk bahan ajar digital dengan berbentuk sebuah aplikasi. Nah, kemudian dikembangkan dengan bantuan e-modul dan WordWall. Media yang dikembangkan dibatasi pada materi teori kinetik gas. Nah, yang kedua, mengenai validitas media pembelajaran berbasis aplikasi Android ini. Nah, untuk ukurannya itu adalah kevalidan media dalam mengukur atau menilai produk yang dikembangkannya. Pengukuran kevalidan ini dilakukan oleh para ahli dosen dan guru mata pelajaran dengan mengisi lembar penilaian validator. Nah, untuk yang ketiga, respon dari pendidik dan peserta didik adalah tanggapan atau pendapat yang diberikan pendidik dan peserta didik terhadap proses pembelajaran menggunakan media pembelajaran interaktif berbasis Android ini. Kemudian yang selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Ada dua nih, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yaitu yang diharapkan dari penelitian ini ialah dapat menambah wawasan dan inovasi baru mengenai media pembelajaran yang nantinya bermanfaat dalam proses pembelajaran. Nah, yakni dalam pembelajaran fisika pada materi teori kinetik gas. Kemudian, manfaat praktisnya bagi peserta didik mempermudah dalam proses pemahaman materi, kemudian pembelajarannya akan berada dalam tampilan baru bagi siswa tersebut gitu. Nah, ini akan memudah untuk pemahaman materi dan nanti menarik ketertarikan minat siswa terhadap pembelajaran fisika. Yang kedua bagi pendidik itu produk dari penelitian ini dapat memberikan sebuah cara baru dalam mengajar, di mana pembelajaran ini bersifat interaktif yang menjadikan peserta didik lebih komunikatif lagi dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan dan saran dalam menerapkan wawasan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan. Selanjutnya, dalam kajian pustaka.
Nah, kajian pustaka ini terdapat dalam tinjauan teoritis. Dalam kajian pustaka ini, penulis membahas mengenai modul, karakteristik modul, multimedia interaktif, Android, dan versi Android dari masa ke masa. Hingga yang kemarin terakhir itu adalah Android 12 versinya. Nah, terus ada membahas mengenai flipbook, workbook, pembelajaran fisika, dan yang terakhir penjelasan mengenai teori kinetik gas itu sendiri. Adapun submateri yang dibahas dalam teori kinetik gas. Yang pertama, ada gas ideal, yang kedua hukum Boyle, yang ketiga hukum Charles, hukum Gay-Lussac, persamaan keadaan gas ideal, tekanan gas ideal, energi kinetik gas ideal, dan prinsip ekipartisi energi. Kemudian selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah hasil penelitian yang relevan. Di sini saya menelaah 5 jurnal yang telah saya telaah. Yang pertama ada penelitian dilakukan oleh Riana dan kawan-kawan dengan judul pengembangan e-modul interaktif berbasis Android menggunakan Sigil software. Materinya adalah listrik dinamis, di mana dalam jurnal ini menghasilkan sebuah e-modul interaktif. Kemudian perbedaannya itu ada pada mengembangkan e-modul tersebut menggunakan penulis sendiri menggunakan flipbook dan dalam jurnal tersebut menggunakan Sigil software. Nah, kemudian materinya pun berbeda yang dikembangkannya. Kalau penulis itu mengembangkan teori kinetik gas, sedangkan yang ditelaah itu adalah materi listrik dinamis. Kemudian yang kedua, peneliti yang dilakukan oleh Yasmin dan kawan-kawan menghasilkan e-modul berbasis Process Oriented Guided Inquiry Learning atau POGIL. Nah, perbedaannya dengan yang diteliti oleh peneliti yaitu terletak pada pokok bahasan materi, software yang digunakannya pun berbeda. Nah, kemudian di sini lagi-lagi penulis itu atau peneliti menggunakan flipbook dan wordbook. Nah, selanjutnya yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anissa, Dita, dan kawan-kawan ini dengan judul pengembangan e-modul berbasis Android dengan metode Vodem pada materi gelombang bunyi dan gelombang cahaya. Nah, ini menghasilkan e-modul interaktif lagi. Nah, namun ada yang menjadi perbedaannya nih dengan penelitian penulis, yaitu penulis terdapat beberapa komponen yang membedakannya, yaitu peneliti memiliki komponen fenomena fisika, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, perbedaan selanjutnya, peneliti mengembangkan e-modul interaktif menggunakan flipbook dan verbal dengan pokok bahasan materi yang berbeda juga. Nah, yang keempat, penelitian dilakukan oleh Rini Muzizah dan kawan-kawan dengan judul pengembangan e-modul menggunakan aplikasi Excel Learning untuk melatih literasi sains. Di sini juga menghasilkan e-modul interaktif dengan menggunakan aplikasi Excel Learning. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah dengan peneliti yaitu mengembangkan e-modul interaktif menggunakan flipbook dan dodgeball dengan materi yang dikembangkannya pun berbeda, yakni teori kinetik gas. Selanjutnya yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Idayatun dan kawan-kawan dengan judul pengembangan aplikasi Hebat Fluida berbasis Android untuk SMA kelas 11 pada materi Fluida menghasilkan sebuah aplikasi pembelajaran interaktif yang dapat diakses oleh smartphone juga. Sama-sama dengan berbasis Android ya. Nah, untuk perbedaannya itu adalah untuk perbedaannya dengan penulis, yaitu pada peneliti-penulis tujuannya untuk mengembangkan media, menguji kelayakan dan tingkat kepraktisan. Sedangkan dalam penelitian tersebut tujuannya hanya mengembangkan saja. Nah, selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah untuk kerangka konseptual itu sendiri. Nah, dalam kerangka konseptual ini, pemikiran dari penulis ini yakni dari peraturan Permendikbud nomor 68 tahun 2014 dan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Dari tersebut, dari pembelajaran fisika, kemudian perkembangan teknologinya juga ditelaah lagi, dan nanti kita menghasilkan sebuah media pembelajaran yang interaktif, kemudian nantinya akan dianalisis, diidentifikasi kebutuhannya, kemudian didesain. Setelah didesain nanti kita akan menghasilkan sebuah aplikasi media pembelajaran, kemudian diuji cobakan, dan kemudian nanti kita akan mengetahui respon dari peserta didik tersebut. Nah, setelah itu ada metode penelitian, di mana metode peneliti ini merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan menurut Sukandar Rumidi 2012 halaman 111. Nah,
Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode penelitian pengembangan Research and Development atau R&D, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu. Nah, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah produk nih, serta menguji kelayakan dan kepraktisan produk ketika digunakan di lapangan. Selanjutnya yang slide ke-13 adalah ini merupakan gambar dari langkah-langkah penggunaan metode research and development menurut Irwandri dan kawan-kawan pada tahun 2017. Kemudian selanjutnya desain penelitian. Desain penelitian ini memaparkan prosedur yang ditempuh oleh peneliti dalam membuat suatu produk. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan model pengembangan ADI, yaitu model pengembangan yang terdiri dari 5 tahap. Ada analisis, ada desain, ada development, ada implementasi, dan evaluasi. Menurut Yudi Haryanto 2020. Akan tetapi pada penelitian ini yang dilakukan hanya 4 saja, dikarenakan pengembangan penelitian ini sampai menilai uji kelayakan dan kepraktisan. Kemudian selanjutnya adalah prosedur pengembangan media. Nah, dapat dilihat di layar, merupakan diagram alur dari prosedur pengembangan media tersebut. Nah, selanjutnya slide ke-16, tahapan analisis. Nah, di sini ada populasi dan sampel. Populasi penulis mengambil dari peserta didik Kesamen 1 Banjarsari kelas 11 MIPA, yakni 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, dan 11 MIPA 3. Dengan jumlah masing-masing per kelas, jumlah peserta didiknya ada 36 orang. Nah, kemudian untuk sampel itu sendiri, merupakan bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, untuk sampel itu sendiri, penulis mengambil 85 orang. Nah, selanjutnya, slide 17 itu tentang teknik pengumpulan data. Ada 3 nih, ada wawancara, ada observasi, dan ada kuesioner. Untuk slide 18, wawancara itu wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara yang tidak terstruktur, artinya yang dilakukan bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara. Nah, untuk observasi itu sendiri itu dilakukan dengan melihat langsung di lapangan untuk mengetahui keadaan secara langsung dan mengetahui permasalahan pembelajaran yang sering dihadapi oleh para guru fisika di sekolah SMA. Nah, selanjutnya slide 19 mini kuesioner. Nah, kuesioner ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Nah, hal ini dilakukan untuk mengetahui memberikan tanggapan terhadap produk media pembelajaran yang dikembangkan serta untuk mengetahui kelayakan atau kepraktisan produk yang dikembangkan sebagai media pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti ini yaitu ada lembar observasi, lembar validasi, lembar respon peserta didik, dan lembar respon pendidik. Nah, yang pertama ini ada contoh lembar observasi nih. Ada kisi-kisi lembar observasi ketersediaan media pembelajaran dan bahan ajar dapat kita lihat dalam layar. Nah, selanjutnya lembar validasi. Nah, lembar validasi ini adalah salah satu instrumen penelitian yang digunakan untuk menguji kevalidan suatu instrumen penelitian. Di sini dapat kita lihat nih, tabel dari kisi-kisi lembar validasi ahli materi. Dapat kita lihat di layar. Kemudian selanjutnya ada tabel kisi-kisi lembar validasi ahli media, kemudian ada tabel kisi-kisi lembar validasi ahli digital, dan yang terakhir adalah tabel kisi-kisi lembar validasi ahli bahasa. Nah, kemudian selanjutnya yaitu lembar angket respon, di mana ini dengan tujuan untuk memberikan tanggapan mengenai e-modul interaktif yang penulis kembangkan gitu, untuk mengetahui tingkat kepraktisan yang kepraktisan dan kelayakan media tersebut gitu. Nah, di sampingnya itu terdapat tabel kisi-kisi lembar respon pendidik dan peserta didik. Kemudian selanjutnya teknik analisis data. Nah, untuk data yang dihasilkan dalam penelitian ini terdapat 2 data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, konversi skala 5 tersebut, nah dalam PowerPoint tersebut terdapat tabel kriteria penilaian media. Nah, konversi skala 5 tersebut menggunakan acuan konversi pada pendekatan acuan patokan atau PAP. Nah, yang dikembangkan oleh Eko Putro Widoyoko pada tahun 2009.
Pada selanjutnya ini ada waktu dan tempat penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada bulan Mei awal sampai dengan bulan Desember akhir 2022. Di sini terdapat matriks kegiatannya, dapat kita lihat bersama-sama dalam layar tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah tempat. Penelitian ini dilaksanakan di SMAN Negeri 1 Banjarsari yang berlokasi di Jalan Raya Kilometer 3 Banjarsari Ratawangi, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, 46383. Nah, berikut merupakan gambar lokasi yang dijadikan penelitian. Oke, mungkin sekian pemaparan penyusunan proposal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.